Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Ilifas Satria Sarumalaka, NIM 2020-6100. Di sini saya akan menyampaikan atau presentasikan materi tentang imunologi. Kita langsung saja pada materinya. Oke, jadi baik. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang anatomi, fisiologi, sistem imunologi. Oke, seperti yang telah terpapar sini, definisi dari imunologi adalah sistem imun. Dalam bahasa Inggris, immune system adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dan dari molekul asing atau serangga organisme termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Untuk fungsi sistem imunologi adalah yang pertama, melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit yang menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, dan virus serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi yang kedua ialah menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk diperbaiki jaringan. Untuk perbaikan jaringan. Fungsi yang ketiga ialah mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Sasaran utama yaitu bakteri patogen dan virus leukosit merupakan sel utama yaitu yang di samping sel plasma, makrofag, dan sel mast. Untuk letak-letak sistem imun tersendiri ada beberapa letak, yaitu yang pertama sumsum. Dan semua sel sistem kekebalan tubuh berasal dari sel-sel imun dalam sumsum tulang. Sumsum tulang adalah tempat mikrofag dan etelet. Sel-sel dari sistem kekebalan tubuh juga terdapat di tempat lain. Untuk letak yang kedua ialah timus. Dalam kelenjar timus, sel-sel limfoid mengalami proses pematangan sebelum melepas ke dalam sirkulasi. Proses ini memungkinkan sel untuk mengembangkan atribut penting yang dikenal sebagai toleransi diri. Untuk lanjutan letak sistem imunnya yang berikutnya ialah geta bening, yaitu kelenjar geta bening berbentuk kacang kecil terbaring di samping perjalanan limfatik. Terkumpul dalam situs tertentu seperti leher, aksila, selengkang, dan para aorta daerah. Pengetahuan tentang situs kelenjar geta bening yang penting dalam pemeriksaan fisik pasien. Untuk yang berikutnya ialah mukosa jaringan limfoid terkait atau yang biasa dikenal MALT. Di samping jaringan limfoid berkonsentrasi dalam kelenjar geta bening dan limfa, jaringan limfoid juga ditemukan di tempat lain, terutama saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran genital. Selanjutnya adalah mekanisme pertahanan. Ada dua mekanisme pertahanan, yaitu yang pertama mekanisme non-spesifik dan mekanisme pertahanan spesifik. Untuk mekanisme non-spesifik yaitu dilihat dari cara diperoleh. Mekanisme pertahanan non-spesifik disebut juga respon imunalamia, yang merupakan mekanisme pertahanan non-spesifik tubuh kita adalah kulit dengan kelenjarnya, lapisan mukosa dengan enzimnya, serta kelenjar lain dengan enzimnya, seperti kelenjar air mata. Lanjutan untuk imun non-spesifik. Untuk imun non-spesifik merupakan respon awal terhadap mikroba atau untuk mencegah dan mengontrol dan
mengeliminasi terjadinya infeksi pada host. Ada beberapa juga ini penjelasan tentang imun non spesifik, yaitu pertahanan fisik, pertahanan kimia, pertahanan humoral. Kita lanjut untuk mekanisme pertahanan spesifik. Apabila pertahanan non spesifik belum dapat mengatasi inframikroorganisme, maka imunitas spesifik akan terangsang. Mekanisme yang diperankan oleh sel limfosit dengan atau bantuan komponen sistem imun lainnya seperti sel makrofag dan komplement. Selanjutnya kita masuk pada komponen sistem imun spesifik. Di sini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama barrier sel epitel, yang kedua yaitu neutrofil dan makrofag, yang ketiga ya NK sel, dan keempat adalah antibody. Dan kesimpulannya, sini sistem imun terdiri dari ratusan mekanisme dan proses yang berbeda yang semua siap bertindak begitu tubuh kita diserang oleh berbagai bibit penyakit seperti virus, seperti bakteri, mikroba, parasit, dan polutan. Sebagai contoh adalah cytokines yang mengarah pada sel-sel imun yang terinfeksi untuk melakukan proses penyembuhan. Sekian dan terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi atau paparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.